tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Ada ibu-ibu yang sudah berencana untuk berkurban. Jadi pada kesempatan ini kita lihat dulu tentang apa saja yang berkaitan dengan kurban ini. Yang pertama tentang hukumnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hukum berkurban itu apa? Sunat muakkad. Jadi hukum berkurban itu adalah sunat muakkad. Apa bedanya dengan sunat? Kalau sunat biasa saja, dia sekedar berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Tetapi kalau sunat muakkad ini satu lebih tinggi tingkatannya daripada sunat biasa. Orang yang tidak mau mengerjakannya padahal dia mampu dihukumkan sebagai orang yang tercela. Kemudian kalau dia mampu untuk melakukan yang sunat muakkad tadi, tetapi dia tidak mau mengerjakannya, maka dia dihukumkan makruh. Misalnya dia udah sanggup untuk berkurban, tapi tak ondak dia mengerjakannya, ada duitnya, ada, tapi tinggalkannya tak ondak dia, maka makruh. Lebih baik dia tinggalkan yang makruh tersebut, lakukan berkurban. Itu dia. Jadi yang kita ketahui selama ini hukum berkurban itu adalah sunat muakkad. Artinya apa? Apabila seseorang sudah mampu dia untuk mengerjakannya tapi tidak dilaksanakannya, dia dihukumkan sebagai orang yang tercela dan makruh hukumnya perbuatan tersebut. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kalau nanti entah ada orang yang berkata kurban itu wajib, berarti dia pendapat Imam Abu Hanifah yang diikutnya. Jadi itu berarti mazhabnya sudah lain. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan mengapa kita harus pakai mazhab. Karena ulama-ulama terdahulu pun bermazhab, iya kan? Nantak bermazhab itu apa? Muhammadiyah tidak pakai mazhab. Tetapi kalau orang yang bukan Muhammadiyah pakai mazhab. Mengapa begitu? Ulama dulu pun begitu. Ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Hambali. Jadi ulama-ulama dahulu pun bermazhab, apalagi awak. Jadi dalam mazhab Syafi'i dinyatakan begini, sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya. Jadi kalau dia misalnya si A, dia mampu untuk berkurban, jadi dia dianjurkan, berarti dianjurkan bukan wajib, tetapi bisa itulah tadi hukumkan sunat muakkad untuk mengeluarkan kurban orang-orang anggota keluarga dia. Meskipun jika orang itu hanya berkurban sendirian, lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi kita berkurban misalnya, terus kita niatkan kurbanku ini sebagai perwakilan dari keluarga kami. Jadi begitu maksudnya. Jangan pula ini kurbanku sendiri. Pelit kali ya kan? Kemudian dalam mazhab Syafi'i juga dinyatakan berkurban itu hukumnya sunnat ain. Ada fardu ain, ya kan? Ada sunnat ain. Kalau fardu ain apa, Bu? Kalau fardu ain kan setiap orang wajib mengerjakannya. Harus setiap orang mengerjakannya. Contohnya sholat. Ini sunnat ain. Apa yang dimaksud dengan sunnat ain itu? Kata mazhab Syafi'i, setiap orang mengerjakannya paling tidak sekali seumur. Jadi berkurban itu sunat, tapi sunat ain, paling tidak kita lakukan sekali seumur hidup awak. Ibu-ibu udah ada yang berkurban?